Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Elis Susilawati dari SMP IT Baitul Mutakin, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Adapun uraian masalah yang dibahas yaitu mengenai gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Berikut adalah beberapa nilai-nilai yang diharapkan terus tumbuh dan dilestarikan dalam diri seorang guru penggerak. Di antaranya, pertama, nilai yang berpihak pada murid, kedua, nilai reflektif, tiga, nilai mandiri, empat, nilai kolaboratif, dan yang kelima adalah nilai inovatif. Jika saya sudah menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, maka sebagai seorang guru penggerak, saya harus memiliki nilai yang berpihak pada murid. Hal ini berarti sebagai guru penggerak harus mampu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Kedua, guru penggerak harus menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi murid. Melaksanakan kegiatan yang berpihak pada murid, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah melaksanakan asesmen diagnostik. Ini penting dilakukan untuk mengetahui berbagai karakteristik dari masing-masing murid. Kedua adalah merancang pembelajaran yang berpusat pada murid. Ketiga, merancang pembelajaran berbasis proyek. Guru melibatkan murid dalam proyek pembelajaran yang relevan dan bermakna. Ini akan memberikan kesempatan bagi murid untuk mengembangkan keterampilan kolaboratif, kritis, dan kreatif melalui proyek yang menarik minat mereka. Berikutnya adalah bimbingan pribadi. Ini adalah sebagai bentuk perhatian ekstra dan dukungan kepada murid yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Dan yang terakhir adalah melaksanakan pembelajaran berbasis inklusi. Kebetulan di sekolah saya setiap tahunnya selalu ada anak berkebutuhan khusus. Maka sebagai contoh, dalam memberikan pembelajaran berbasis inklusi ini, guru bisa mengadopsi metode pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan khusus siswa, seperti menyediakan materi dalam format yang mudah dibaca atau mengatur penggunaan alat bantu bagi siswa yang disabilitas. Penggerak harus memiliki nilai reflektif. Hal ini berarti harus memanfaatkan pengalaman sebagai pembelajaran dalam peningkatan kualitas diri, terus melakukan introspeksi diri terhadap apa yang dilakukannya, memiliki daya saing yang tinggi, dan juga mampu menjadikan refleksi sebagai kebiasaan dan kebutuhan. Kegiatan yang dapat dilakukan sebagai cerminan dari nilai reflektif adalah mengadakan diskusi reflektif, baik dengan sesama rekan sejawat, kepala sekolah, ataupun pengawas. Hal ini berguna untuk membantu guru melihat sisi positif dari saran dan kritik, serta memperbaiki kualitas kerja. Kedua adalah terbiasa menggunakan jurnal refleksi. Dengan mencatat pengalaman dan pemikirannya dalam jurnal, ini dapat membantu guru lebih memahami pengalaman dan mengambil hikmah darinya. Ketiga adalah konsisten melakukan refleksi setelah pembelajaran, menerima umpan balik, baik itu dari rekan sejawat, kepala sekolah, pengawas, atau bahkan dari murid. Dan yang terakhir, yang penting adalah menindaklanjuti umpan balik yang telah diterima. Nilai berikut yang harus dikuasai oleh guru penggerak ialah nilai mandiri. Hal ini berarti seorang guru penggerak harus mampu mendorong diri sendiri untuk melakukan aksi dan mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada diri.
Kemudian, memiliki semangat untuk terus belajar sepanjang hayat, memiliki motivasi untuk mengembangkan diri tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh kepala sekolah, dinas, atau pihak lain. Adapun kegiatan untuk meningkatkan nilai mandiri ialah meningkatkan kompetensi melalui berbagai pelatihan, baik itu pelatihan secara offline maupun secara online. Kedua adalah mendiseminasi hasil pelatihan kepada rekan, dan yang terakhir adalah memimpin rekan sejawat untuk terus meningkatkan kompetensi dengan mengoptimalkan dan memanfaatkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Berikutnya, nilai yang harus dikuasai adalah kolaboratif. Hal ini berarti guru penggerak harus memperhatikan pentingnya saling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pemangku kepentingan, memiliki semangat pembelajaran tim, membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan sekolah. Adalah kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan untuk meningkatkan nilai kolaboratif. Pertama adalah kolaborasi dengan murid. Sebagai contohnya dalam pelaksanaan P5, program kepemimpinan murid, dan kegiatan sosial dan kemanusiaan, yaitu contohnya seperti penggalangan dana untuk membantu yang terkena musibah. Kedua adalah kolaborasi dengan orang tua, contohnya melakukan komunikasi pribadi dan pertemuan rutin terkait kemajuan belajar murid, serta keterlibatan dalam pembelajaran, yaitu mengundang salah satu dari orang tua murid untuk menjadi narasumber dalam kegiatan tertentu. Ketiga adalah kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, contohnya dalam pengembangan kurikulum dan juga dalam pelatihan dan pengembangan profesional. Keempat, kolaborasi dengan dinas atau instansi terkait. Sebagai contoh, kolaborasi dengan UPTD Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan terkait kesehatan. Dan yang kedua adalah Kapolsek, yaitu sebagai contoh dalam kegiatan sosialisasi dan pencegahan kriminalitas. Nilai terakhir yang harus dikuasai oleh guru penggerak adalah inovatif. Hal ini berarti guru penggerak harus senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitar untuk mendukung dan meningkatkan kualitas belajar murid. Berikut adalah kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan yang memiliki nilai inovatif, ialah pertama, digitalisasi pembelajaran, yaitu melaksanakan proses pembelajaran dengan bantuan seperangkat teknologi. Sebagai contohnya adalah penggunaan media pembelajaran digital untuk membantu peserta didik atau murid lebih memahami materi pembelajaran. Berikutnya adalah pendidikan lingkungan untuk keberlanjutan. Guru penggerak harus mampu memperkenalkan konsep lingkungan dan keberlanjutan kepada siswa. Sebagai contohnya, guru bisa mengadakan kegiatan seperti penanaman pohon, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, atau mengajarkan tentang daur ulang. Ketiga adalah pengembangan karakter melalui seni dan budaya lokal. Guru penggerak dapat memanfaatkan seni dan budaya lokal sebagai sarana pengembangan karakter. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai demonstrasi kontekstual dari nilai dan peran guru penggerak. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.